Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru, ataupun siapapun juga yang hari ini menyaksikan ibadah di minggu pertama bulan Agustus. Kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menikmati ibadah yang hari ini mengambil tema kebahagiaan dalam kehidupan. Ada satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 37, berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Bapak, Ibu, Saudara, bahagia yang sejati bukan karena apa yang kita punya, tapi karena kepercayaan, keyakinan kita kepada Yesus. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia, karena Dia Allah yang sungguh baik buat kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan bersama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku agungkan namanya.
Tuhan, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang membuat kehidupan kami baik adanya. Kami mau mempercayai akan kebesaran kuasa-Mu ya Tuhan, bahwa Engkaulah sumber bahagia sejati kami. Dalam keadaan yang seringkali menggoda kami untuk mengeluh, bersedih, kecewa dan putus asa, namun sukacita-Mu yang memenuhi hati kami ya Tuhan. Bahkan kami sendiri tidak menyadarinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bahagia sejati yang Kau percayakan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih karena membuat kami sehat. Terima kasih karena membuat kami dapat menyadari kebaikan-Mu. Kami percaya itu bukan karena kami sendiri, namun karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang membuat kami merasakan dan menyadari. Kami mau terus dibuat bahagia di dalam Engkau ya Tuhan. Urapi hati kami, urapi pikiran kami, kuatkan dan teguhkan hati kami bahwa hanya di dalam Engkau saja Tuhan kebahagiaan kami yang sejati. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kasih, sukacita dan damai sejahtera-Mu yang melingkupi kami, yang memberkati kami, yang mengurapi kami dan meneguhkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mencari bahagia melalui pekerjaan atau penghasilan. Apakah itu jalan bahagia? Banyak orang mencari bahagia naik turun gunung dan lembah. Tapi bahagia yang sejati hanya ada dalam Yesus Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Banyak orang mencari bahagia naik dan turun gunung dan lembah, tapi sayang, 1000 kali sayang, banyaklah yang kecewa. Di manakah jalan bahagia? Orang bilang asal banyak uang, hati senang, semua jadi gampang. Tapi uang tak dapat beli bahagia. Bahagia yang sejati hanya ada dalam Yesus Tuhan. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Tinggi langit, dalamnya lautan, terang surya, luas jagat raya. Tapi kasih Yesus melebihi semua. Kasih yang sejati hanya ada dalam Yesus Tuhan. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi dasar penyampaian renungan pada pagi hari ini diambil dari Ulangan pasal 33 ayat yang ke-29. Begini bunyinya: Berbahagialah engkau hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau?
suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaan-Mu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Bahwa Tuhan yang sudah menjadi perisai pertolongan dan pedang kejayaan, bahagia sejati ada dari perisai hidup kita, Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, ku bersyukur atas apa yang Dia berbuat dalam hidup kita, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita bisa bertahan sampai saat ini. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Tuhan perbuat baik dalam hidup kita. Mari kita naikkan bersama-sama. Ku bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur anugerah Tuhan yang boleh terus Tuhan nyatakan di antara pergumulan kami, pandemi yang masih belum juga berlalu. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Kami bersyukur masuki bulan Agustus untuk kami boleh belajar tentang kebahagiaan dalam kehidupan. Kami sungguh percaya bahwa setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga, setiap pribadi merindukan kebahagiaan itu nyata dalam setiap kehidupan kami sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, memasuki bulan Agustus ini kita berbicara tentang kebahagiaan dalam kehidupan. Dan di minggu ini kita akan mengawali untuk kita boleh belajar apakah kebahagiaan itu. Saya sungguh percaya bahwa setiap kita, setiap pribadi, setiap kehidupan kita dalam kehidupan keluarga, bahwa kita senantiasa mengharapkan kebahagiaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sekalian. Sering kita mendengar sebuah ungkapan atau sebuah slogan bahwa bahagia itu sederhana. Ada begitu banyak orang yang kemudian ketika dia memposting sesuatu, kemudian dengan memberikan sebuah keterangan bahwa bahagia itu sederhana. Bahagia itu simple, bahagia itu mudah. Apakah kebahagiaan itu seperti apa yang sering kita dengar? Bahwa bahagia itu sederhana, bahwa bahagia itu mudah, bahwa bahagia itu simple, dan lain sebagainya. Minggu ini kita akan belajar bagian firman Tuhan untuk kita belajar apakah kebahagiaan itu. Jika kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa bahagia merupakan keadaan atau perasaan senang, perasaan tentram, atau segala sesuatu yang bebas dari segala yang menyusahkan. Ini yang diterjemahkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian apa yang diajarkan dalam bagian firman Tuhan tentang kebahagiaan itu? Di dalam Ulangan pasal yang ke-33, Ulangan pasal 33 ayat yang ke-29. Ulangan 33 ayat yang ke-29 firman Tuhan mengatakan, "Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka." Bagian firman Tuhan ini memberitahukan, mengingatkan apa yang diungkapkan oleh Musa sebelum dia mati, sebuah pesan, sebuah nasihat yang diungkapkan kepada umat Israel, kepada umat pilihan Allah, bangsa yang dipilih, bangsa yang dipanggil oleh Allah. Alkitab menuliskan, "Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaan." Dalam bagian ini, bagaimana firman Tuhan ingin menunjukkan kepada umat Israel, sekaligus ingin memberitahukan kepada kita sekalian, kepada saudara dan kepada saya, apa yang dimaksudkan dengan ungkapan "berbahagialah engkau, ya Israel"? Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaan. Bahwa Musa ingin mengingatkan, bahwa Musa ingin memberitahukan kepada umat Israel. Dan firman Tuhan ini juga mengingatkan kembali kepada kehidupan saudara dan kehidupan saya. Ada sebuah kebahagiaan tersendiri yang sesungguhnya telah Allah nyatakan bagi kehidupan kita, yang digambarkan di dalam kehidupan umat Israel.
bahwa kebahagiaan yang luar biasa yang digambarkan oleh Musa kepada umat Israel, kebahagiaan oleh karena mereka adalah bangsa yang sangat istimewa, bangsa yang tidak ada yang menyamainya, bangsa yang diselamatkan oleh Allah sendiri, bangsa yang dilepaskan dari perbudakan, bangsa yang dilepaskan dari penderitaan, bangsa yang dijanjikan akan tanah yang melimpah madu dan susunya, yaitu bangsa yang dilepaskan dari segala penderitaan. Mereka bukan hanya dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, tapi Allah ingin membawa mereka, melepaskan kehidupan mereka dari begitu banyak hal yang menyulitkan kehidupan mereka. Sama halnya bahwa Allah merindukan untuk saudara dan saya menemukan apa yang baik, apa yang indah dalam kehidupan kita. Panggilan Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya, ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, sesungguhnya bahwa Tuhan mengangkat kehidupan saudara dan saya, melepaskan dari penderitaan-penderitaan oleh karena dosa-dosa dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah kehendak Allah bagi kehidupan kita, bagi kehidupan saudara dan saya. Bahwa Musa ingin menunjukkan, bahwa Musa ingin mengingatkan kembali, Musa ingin memberitahukan kembali kepada umat Israel. Sebelum Musa mati, bahwa Musa ingin memberikan pesan kepada umat Israel supaya mereka melihat kembali, supaya mereka ingat kembali bahwa mereka menjadi umat yang berbahagia. Oleh karena apa? Oleh karena mereka adalah umat yang dipilih oleh Allah, umat yang tidak ada menyamainya. Pilihan Allah sungguh luar biasa kepada umat Israel. Demikian juga pilihan Allah bagi kehidupan saudara dan saya. Untuk kita menjadi percaya, untuk kita menaruh iman dan percaya dalam kehidupan kita kepada Dia. Bagian yang pertama, firman Tuhan mengajarkan bagaimana ketika Musa mengingatkan kepada umat Israel, mengapa mereka berbahagia. Dan seharusnya mereka merasakan kebahagiaan yang sungguh luar biasa ini. Oleh karena apa? Allah yang menganugerahkan bagi kehidupan mereka sekalian. Yang kedua, bagian firman Tuhan mengatakan, sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Bagian yang pertama, ayat 29 bagian A, bahwa Musa ingin mengingatkan kembali kepada umat Israel tentang mereka menjadi umat yang istimewa di hadapan Tuhan. Tidak ada bangsa yang menyamainya. Tidak ada satu pun di luar umat Israel yang menjadi bangsa pilihan Allah. Bagaimana Allah yang menjadi perisai, Allah yang menjadi pelindung. Bagaimana Allah yang berperang bagi kehidupan mereka. Yang kedua dikatakan, sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Yang kedua, bahwa Musa ingin mengungkapkan bahwa Allah sendiri yang mengangkat derajat kehidupan umat Israel. Umat Israel akan mendapat segala yang terbaik, bahkan kemudahan dalam segalanya, oleh karena Allah yang mengerjakan dan Allah yang menyatakan bagi kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang diingatkan oleh Musa kepada umat Israel? Apa yang diingatkan sekarang bagi kehidupan saudara dan saya saat ini? Tentang apakah sesungguhnya kebahagiaan itu? Bagian firman Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, kepada kehidupan saudara dan saya, bahwa sesungguhnya ketika kehidupan kita, ketika kehidupan saudara dan kehidupan saya, kehidupan yang percaya,
kehidupan yang menaruh iman kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, sesungguhnya dalam kehidupan kita telah masuk dalam sebuah kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita melihat di dalam ulangan pasal yang ke-11, ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28, ulangan pasal yang ke-11 ayat 26 sampai ayat 28, bagian firman Tuhan mengatakan, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kehidupan kita. Sesungguhnya dari mulanya Allah telah menunjukkan sesuatu yang jelas bagi kehidupan kita. Kalau Musa mengingatkan kepada umat Israel bahwa sesungguhnya mereka telah masuk dalam kebahagiaan. Oleh karena apa? Oleh karena Allah yang mengerjakan dalam kehidupan mereka. Bahkan Allah sendiri yang akan mengangkat derajat dalam kehidupan mereka. Dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan tunduk menjilat, tunduk kepadamu. Oleh karena apa? Allah yang akan mengerjakan bagi kehidupan kita sekalian. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 semakin mempertegas dalam kehidupan kita pilihan yang jelas dengan konsekuensi yang sangat jelas. Ada berkat, ada kutuk. Ketika kita taat, kita akan memperoleh berkat-berkat Tuhan yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Ketika kita menyimpang, konsekuensinya adalah kutuk bagi kehidupan saudara dan saya. Ketika kita berbicara tentang kebahagiaan dalam kehidupan kita, jikalau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa bahagia itu sebagai kedamaian atau keadaan yang penuh dengan ketentraman, keadaan yang bebas dari segala yang menyusahkan, sesungguhnya ketika kehidupan saudara dan saya hidup menurut apa yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya, sangat jelas. Musa menjelaskan umat Israel, sesungguhnya mereka berbahagia jikalau mereka hidup taat kepada Allah, dan Allah yang akan mengerjakan segala sesuatu bagi mereka. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 jelas. Pilihan-pilihan yang jelas dengan konsekuensi yang jelas bagi kehidupan saudara dan saya. Apakah kebahagiaan itu? Ketika kebahagiaan hanya tentang kedamaian, ketentraman, bagaimana perasaan yang bebas dari segala yang menyusahkan, segala sesuatu yang menakutkan. Allah dari mulanya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah yang telah menubuatkan penebusan, pengampunan dosa. Dan inilah yang seharusnya respon bagi kehidupan saudara dan saya saat ini, untuk kita percaya, untuk kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam ketaatan, dalam kesetiaan kehidupan kita sekalian. Apakah kebahagiaan itu? Kebahagiaan yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah ketika saudara dan saya sungguh-sungguh menaruh seluruh harapan dalam kehidupan kita kepada Allah,
maka Dia akan mengerjakan semuanya bagi kehidupan saudara dan saya. Kebahagiaan sesungguhnya adalah tentang penyerahan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Karena dalam penyerahan itulah ada kedamaian, ada ketentraman, tidak ada kekhawatiran, ketakutan yang menjadikan kehidupan kita khawatir menjalani kehidupan kita, yang menjadikan kita ragu kepada Tuhan. Oleh karena itu, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah tentang penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh sungguh-sungguh membangun kebahagiaan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh senantiasa berserah, bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah sumber dari segala hal dalam kehidupan kami, sumber ketentraman, sumber kedamaian. Engkau yang menganugerahkan keberanian-keberanian dalam kehidupan kami, untuk kami menjalani kehidupan. Oleh karena Engkau yang menopang, Engkau yang menolong setiap kehidupan kami sekalian. Ajar kami sekalian, untuk kami boleh terus berserah, untuk kami boleh terus percaya, untuk kami boleh terus bersandar kepadamu. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Berserahlah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan. Percayalah, kebahagiaan begitu dekat dengan kehidupan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah Minggu pertama bulan Agustus. Salam sehat, salam semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.